Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bersama kami di channel Ade Petani Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bersilaturahmi ke kebunnya Bapak Pendi di lokasi di Ciamis, di Banjar Patroman. Melihat terkini kondisi pepayanya dengan benih unggulan dari kami, yaitu Kalina IPB. Nah, terkini usia kurang lebih penanaman Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Insya Allah 1 bulan lagi atau 1 bulan setengah lagi menuju panen. Nah, kita akan sedikit mereview kebunnya, kondisi saat ini seperti apa. Mari ikuti video berikut ini. Nah, ini adalah kondisi tanaman berusia kurang lebih 5 bulan setengah ataupun 5 bulan lebih. Insya Allah 3 atau 4 minggu lagi mulai belajar panen pertama. Ini lokasinya di Banjar, Jawa Barat, dengan total populasi yang sudah ditanam ini kurang lebih 300 pohon. Ditanam di tanah yang jenisnya warna coklat di pinggir sungai, dekat sungai ini. Jadi tanahnya bagus, cukup gembur. Di kondisi kemarau ini, jadi penyiraman ialah menyesuaikan dengan kondisi keringnya tanah. Biasanya dilakukan dalam 1 minggu itu 2 kali dengan volume tinggi penyiramannya, diboyor istilahnya. Nah, ini alhamdulillah cukup normal, dibilang ya gejala El Nino, iklim El Nino, ini kemarau panjang tapi kondisi buah cukup normal. Ini bisa dikatakan rata-rata buah yang sudah keluar ini 30 sampai 40 buah per pohon. Ini memang standar daripada keunggulan benihnya sendiri. Memang produksi standar itu adalah 30 sampai 40 buah ketika petik pertama. Ini rata-rata ini bobot kurang lebih 1,5 kilo sampai 2 kiloan ini kurang lebih. Nah, jadi pemupukan yang sudah masuk ini pupuk dasar, kohe fermentasi, NPK, berikut KCL. Nah, ini ujar yang punya Bapak Pendi ini hanya merutinkan penyiraman, selebihnya untuk masalah pupuk itu disetandarkan, tidak berlebihan, artinya lebih mensuplai daripada kebutuhan airnya. Nah, ini cukup istimewa pepaya di tengah kemarau. Buah yang dihasilkan luar biasa, mulus-mulus, ini grade A. Nah, jadi menurut beliau, jadi kunci daripada penanaman pepaya memang baiknya dan bagusnya itu stabil daripada kebutuhan airnya. Nah, selebihnya untuk pupuk dan sebagainya hanya mengikuti daripada input air, karena memang kita ketahui sendiri bila mana pupuk tidak ada airnya itu akan percuma, tidak akan terserap maksimal. Nah, jadi untuk sahabat, memang baiknya bila mana menanam pepaya, perhatikan 3 aspek dasar biasanya yang kami pertimbangkan. Yang pertama, sumber air mudah. Yang kedua, mudahnya akses transportasi, baik minimal kendaraan bermotor, karena memang perawatan pepaya itu bukan hanya ketika pemanenan yang cukup banyak buahnya, tapi juga daripada input pupuk kotoran hewan itu harus butuh banyak. Jadi bila mana sulit akses transportasi akan mengakibatkan operasional yang bengkak. Nah, jadi seperti itu ya sahabat, tentang pepaya ini hanya sebagai motivasi saja.
tidak akan berkhianat. Tanaman itu pasti akan menghasilkan buah yang lebat. Nah, jadi ibaratnya buah itu adalah, kalau dianalogikannya, kalau manusia kan itu kalau setelah makan itu buang air besar, itu sebagaimana apa yang dimakan gitu kan, besar sedikitnya. Nah, jadi logikanya sederhananya, bila mana ingin banyak buahnya ya harus diberi, bukan terlalu banyak, diberi sesuai dengan kebutuhannya gitu, kebutuhannya si pepaya. Nah, otomatis buah yang dikeluarkan itu akan banyak juga gitu. Tapi pemupukan juga harus diketahui aspek-aspek yang memang pupuk yang memang cocok ataupun tepat sasaran. Karena selain kita memberikan perawatan, kita juga harus tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat waktu. Nah, hal itu juga bisa disesuaikan dengan kondisi tanah, iklim, dan kondisi tanaman. Nah, jadi perlakuan pemupukan pengairan itu memang SOP dasarnya itu adalah pupuk organik, misalnya pengairan, kotoran hewan gitu. Ataupun pupuk toko seperti NPK, KCL, itu kan rujukan referensi dasar. Nah, untuk masalah daripada dosis dan interval itu bisa disesuaikan kembali dengan kondisi tanah, iklim, ataupun kondisi tanaman, karena hal itu bisa mempengaruhi daripada pola perawatan supaya tidak berlebihan juga, karena akan bermasalah juga bila tanaman kelebihan nitrogen, contohnya akan mudah terserang penyakit, terserang hama. Kelebihan fosfat akan mudah ketika pembentukan buah itu tidak maksimal. Kelebihan kalium akan mengakibatkan gosong daunnya. Kelebihan kalsium itu akan menghentikan dari proses fotosintesis gitu, akan terhambat karena pengangkutan daripada magnesium dan sulfur akan terhambat. Nah, jadi harus disesuaikan kembali. Nah, intinya untuk sahabat semua, bila mana melakukan perawatan tanaman apapun itu kembali lagi aspeknya. Ketahui kondisi iklim, jenis tanah, dan kondisi tanaman, karena itu berbeda. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah mendukung channel kami di AD Petani Indonesia.